Kerajaan permafrost sama menariknya dengan ruang angkasa. Menurut para peneliti yang mencair dengan cepat mengungkap rahasia berabad-abad dan menyeret kita lebih jauh ke dalamnya. Apapun bisa bersembunyi di bawah lapisan gletser yang tertutup salju. Para ilmuwan bertanya rahasia apa yang tersembunyi dari kita di bawah lapisan es yang tebal. Bagaimana jika jejak peradaban kuno atau makhluk tidak bisa terkubur di bawah lapisan es? Atau mungkin disitulah virus atau bakteri mematikan bersembunyi. Greenland membuka tabir kerahasiaan pada akhir 2019. Sekelompok peneliti Jepang dan Norwegia melaporkan bahwa lapisan es terbesar kedua menyembunyikan sungai di bawah tanah dengan panjang sekitar 1,6 ribu kilometer atau hampir 1000 mil. Sungai itu ditemukan menggunakan radar khusus yang memetakan lokasi bebatuan di bawah bagian dasar yang rata, terletak pada kedalaman 300 hingga 500 meter atau 984 hingga 1640 kaki di bawah permukaan laut, dan di beberapa tempat bahkan turun di bawah 3 km atau 1,9 mil. Berdasarkan data ini, para ilmuwan telah membangun model komputer topografi bawah es. Jika itu sungai, maka sumbernya terletak tepat di tengah pulau dan airnya mengalir ke laut di pantai utara. Di bawah pimpinan para ilmuwan menjuluki badan air misterius karena sebagian besar benar-benar tersembunyi dari sinar matahari. Jika itu benar-benar ada, saya penasaran apakah keberadaan kehidupan di sana itu memungkinkan para ilmuwan akan dapat menjawab pertanyaan ini di tahun-tahun yang mendatang. Sementara itu, Danau Vostok di Antartika tetap menjadi badan air es yang paling banyak dipelajari. Ukuran danau ini cukup menekankan. Danau Vostok meliputi area seluas 15.700 km persegi atau 6.061 mil persegi. Dengan kedalamannya mencapai 1.200 meter, hampir 4.000 kaki dan hampir tidak membeku ke dasar. Karena energi dari dasar berbatu dan tekanan lapisan es yang bersuhu udara di atas permukaan danau mencapai minus 89 derajat Celcius, atau minus 128 derajat Fahrenheit. Suhu rata-rata tidak melebihi minus 3 derajat Celcius atau 27 derajat Fahrenheit. Lebih hangat pada kedalaman yang lebih dalam 10 derajat Celcius atau 50 derajat Fahrenheit. Karena kemungkinan aktivitas mata air hidrotermal sinar matahari tidak mencapai kedalaman ini, tekanan hingga 400 bara dan kandungan karbon organik sangat rendah. Namun ada kelimpahan oksigen 50 kali lebih banyak daripada adiba dan air biasa. Apakah mungkin ada kehidupan di sana? Untuk menjawab pertanyaan ini, para ilmuwan harus mengebor hampir 4 km atau 2,5 mil per detik hanya untuk sampai ke dalam itu sendiri. Itu adalah pekerjaan yang sangat intensif. Sebuah bor rusak 2 kali dan penelitian harus dihentikan selama 7 tahun. Dimulai pada tahun 1989. Hanya setelah 24 tahun, semua untuk satu alasan. Untuk menemukan teknologi pengeboran yang lebih maju dan aman. Pekerjaan kehidupan di danau akhirnya ditemukan. Kita berbicara tentang DNA bakteri hidrogen antar molekul yang ditemukan dalam sampel pada tahun 2004. Anehnya, organisme ini biasanya hidup di sumber air panas suhu optimalnya antara 50 hingga 52 derajat Celcius atau 122 hingga 125 derajat Fahrenheit. Bagaimana itu berakhir? Kemungkinan besar berasal dari patahan dalam yang hangat dengan oksigen rendah dan kadar karbon dioksida yang tinggi juga tercatat di sekitar Danau Vostok, yang dapat mengangkat bakteri ini dari patahan ke lapisan atas. Kemudian dikejutkan oleh sebuah penemuan besar dalam sampel dari Danau Vostok. Peneliti Amerika menemukan jejak materi genetik bakteri yang sering dikaitkan dengan moluska laut Crustacea. Dan bahkan ikan di danau yang tidak terlihat benar-benar menyembunyikan ekosistem yang begitu kaya. Temuan-temuan yang tidak biasa itu mungkin hanya yang bisa berenang di danau ketika dipenuhi dengan berbagai bentuk kehidupan, atau mungkin ini hanya jejak kontaminasi. Dari proses pengeboran, para ilmuwan belum menjawab pertanyaan ini. Kumpulan sampel terbaru diperoleh dari danau pada Januari tahun 2015. Setelah membersihkan sampel, para ilmuwan Rusia melaporkan menemukan 49 sampel DNA dari kelompok bakteri yang berbeda. Tetapi hanya 2 yang menarik perhatian para peneliti. Salah satunya jenis DNA ini ternyata mirip bakteri Petroleum sp, dan yang lain berasal dari spesies yang tidak diketahui memiliki kurang dari 86% kesamaan dengan makhluk hidup yang dikenal di planet kita.
Pada tahun 2018, kemungkinan penghuni ketiga Danau Vostok ditemukan dalam sampel lama. Perwakilan dari laptop peneliti sejauh ini akan lebih banyak pertanyaan tentang bakteri ini. Mikroorganisme ini memakan bahan organik yang hampir tidak ada di danau es. Bisakah bakteri naik ke permukaan dari kedalaman? Perdebatan tentang penemuan danau peninggalan terus berlanjut. Tetapi satu hal yang jelas, air di danau ini tidak steril dan bisa menyembunyikan lebih banyak misteri alam. Akan ada terobosan nyata ketika bor menyentuh dasar danau, di mana airnya lebih hangat dan lebih kaya nutrisi mineral. Benar, Anda harus menunggu sampai penemuan teknologi pengeboran bersih yang akan memungkinkan sampel air benar-benar bersih tanpa kotoran. Jadi, jika masih ada kehidupan di danau hantu, maka pasti ada peluang untuk menemukan bentuk kehidupan di luar bumi, di lautan es yang jauh dari Enceladus, satelit Saturnus atau Earpas, satelit Jupiter. Haruskah kita membuka es kotak Pandora? Bahkan beberapa makhluk yang cukup berbahaya mungkin bersembunyi di bawah es. Sejarah mengetahui kasus-kasus tersebut. Bakteri dan virus berbahaya hidup saat es mencair pada tahun 2016 dan ada bocah 12 tahun meninggal karena antraks di bagian terpencil Chandra Rusia di Semenanjung. Jamal mendiagnosis dan mengkonfirmasi pada 24 orang lainnya. Hewan juga terdampak. Lebih dari 2.000 rusa mati karena penyakit yang belum pernah terdengar di wilayah itu. Sejak tahun 1941, kemungkinan besar penyebaran penyakit berbahaya ini dimulai dari bangkai hewan yang terkubur di tanah beku selama bertahun-tahun. Udara panas menghangatkan bumi dan bakteri yang telah tidur selama lebih dari 75 tahun menjadi hidup. Wabah itu dengan cepat menyebar. Para ilmuwan menjadi sangat khawatir setiap tahun bumi semakin panas dan memperlihatkan lapisan permafrost barat tahun 2005. Sekelompok peneliti Amerika berhasil merekonstruksi virus flu Spanyol yang membunuh 50 hingga 100 juta pada tahun 1918, dan virus itu ditemukan di jaringan tubuh seorang wanita yang telah meninggal dan pernah tinggal di tundra Alaska. Pengujian yang dilakukan pada hewan menunjukkan bahwa virus yang dilarutkan itu menyebar di dalam tubuh dengan kecepatan kilat yang pasti menyebabkan kematian. Bahkan mungkin untuk menghidupkan kembali bakteri yang sebelumnya tidak dikenal dari lapisan es di mana ia tidur di dalam kolam beku di Alaska selama sekitar 32.000 tahun. Mikroba Carnobacterium pleistocinium menyaksikan mamotes berbulu berkeliaran dibunuh oleh bakteri tersebut. Pleistosen bangun setelah tidur lama, bakteri mulai bergerak seolah-olah tidak ada yang terjadi. 2 tahun kemudian pada tahun 2007, para ilmuwan menghidupkan kembali bakteri berusia 8 juta tahun yang ditemukan jauh di bawah gletser di lembah Bacon dan lembah Mullins di Antartika. Berkat penemuan ini, para ilmuwan dapat menetapkan waktu paru jalan dalamnya es, yang berjumlah 1,1 juta tahun. Temuan terbaru oleh sekelompok ahli biologi internasional dipublikasikan pada awal 2020. Para ilmuwan menyelidiki sampel es dari 15.000 dan 520.000 tahun yang lalu yang diambil dari dataran tinggi di Cina. Dalam sampel mereka menemukan residu DNA dari 33 kelompok virus, 28 diantaranya sebelumnya tidak diketahui. Selain itu, bakteri dari 2 lapisan es yang berbeda sangat berbeda satu sama lain. Para ilmuwan telah menyatakan mereka terbentuk dalam periode iklim yang sama sekali berbeda. Mereka yakin ini bukan kesalahan ahli biologi. Mereka hanya mempelajari sampel bersih yang bersihkan secara menyeluruh dari semua kontaminasi. Temuan ini hanya untuk kepentingan ilmiah DNA virus, bukanlah virus itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan ancaman bagi manusia. Jika lebih dari selusin virus ditemukan di daerah kecil es, maka berapa banyak kejutan bakteri yang dapat disembunyikan oleh semua lapisan es bumi di area seluas lebih dari 50.000 km persegi, atau hampir 20.000 mil persegi, sungai dan danau glasial. Ekosistem ini yang misterius, bakteri dan virus yang tidak kita ketahui. Kita tidak seharusnya mencoba mengungkapkan semua rahasia berusia berabad-abad yang disembunyikan alam. Dengan sangat hati-hati di bawah es secara bertahap dengan perubahan iklim, teka-teki akan hilang dengan sendirinya, yang muncul di permukaan air lelehan tersebut. Bagaimana menurut Anda? Tulis di komentar. Jangan lupa untuk like video ini. Kami mempelajari penemuan alam yang paling menakutkan bersama, tapi tidak begitu menakutkan. Sorry, girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't